Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Dan bagaimana masih tetap semangat untuk belajar hari ini? Ya, tentunya kalian masih tetap semangat semua. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 3 penghujan pada pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar nanti anak-anak diharapkan mampu membuat kalimat pujian dari sebuah gambar. 2. Menghitung lama waktu melakukan kegiatan. 3. Mengidentifikasi aturan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Agar kalian mampu melaksanakan tujuan tersebut, kalian harus memperhatikan sungguh-sungguh materi pelajaran berikut ini. Sekarang mari kita baca bersama. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua anak yang sedang bermain mobil-mobilan dan susun balok. Kemudian mereka senang-senang bermain di luar rumah sambil melihat pelangi. Di sini anak-anak sedang bermain kejar-kejaran. Kemudian ini anak-anak berlarian karena akan turun hujan. Di sini mereka sedang melihat hujan dari balik jendela. Anak-anak, tugasnya urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut. Ceritanya kita beri judul Pelangi pada Musim Hujan. Bagaimanakah urutannya? Ya, urutannya ini yang di tengah, yang urutan pertama. Kemudian yang pojok bawah ini, pojok bawah kiri, urutan kedua. Kemudian ketiga, sebelahnya, keempat, atas, pojok atas depan. Kemudian terakhir, pojok atas belakang. Anak-anak, inilah urutan cerita dari gambar ini. Tugasnya berdasarkan gambar di halaman sebelumnya, berarti gambar tadi, buatlah cerita dengan kalimatmu sendiri. Dituliskan di sini. Anak-anak, Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Setelah cerita Siti tadi jadi, Siti membacakan di depan kelas, teman-temannya mendengarkan. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu Pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu Pelangi. Lagu Pelangi diperdengarkan dari audio. Audio ini misalnya dari radio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membacakan cerita. Ini caranya. Ketika Siti bercerita, Bu Guru memperdengarkan lagu Pelangi. Lagu itu diulangi berulang-ulang sampai Siti selesai bercerita. Setelah selesai baru dihitung berapa kali diulang lagu Pelangi tadi. Ternyata hasilnya seperti ini. Ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu Pelangi. Giliran Edo bercerita, ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 kali lagu Pelangi. Anak-anak,
Dari cerita ini kesimpulannya Siti membaca itu membutuhkan waktu 2 kali pelangi. Sementara Edo membutuhkan waktu 1 kali lagu pelangi. Kalau begitu, yang membutuhkan waktu lama adalah ketika bercerita, yang membutuhkan waktu lama adalah Siti karena dia bercerita dengan menggunakan waktu yang lamanya 2 lagu pelangi. Sedang yang membutuhkan waktu sebentar adalah Edo karena ketika membaca cerita Edo hanya menggunakan 1 kali lagu pelangi. Nah, anak-anak, lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu. Alat ukur seperti ini disebut alat ukur tidak baku. Anak-anak, lakukanlah hal yang sama. Bacakan ceritamu di depan kelas karena kalian tidak masuk. Kalian bisa membacakan di depan keluarga kalian. Hitung lama waktu kamu membacakan cerita. Gunakan lagu pelangi untuk menghitungnya. Berapa kali mengulang lagu pelangi sebagai lama waktu? Kamu bisa melakukannya seperti tadi. Suruh ibumu untuk memutarkan lagu pelangi ketika kamu membaca cerita. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Kalian bisa melakukannya bersama anggota keluarga. Misalnya, di sini tidak usah nama siswa, hanya nama saja. Aku, misalnya aku, lama waktu yang dipakai 3 lagu pelangi. Kemudian adik 4 lagu pelangi. Kemudian kakak 2 lagu pelangi. Kemudian ibu 1 lagu pelangi. Kemudian ayah 2 lagu pelangi. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Berapa lama waktumu membacakan cerita? Yaitu 3 lagu pelangi. Kemudian siapa yang paling lama membacakan cerita? Yang paling lama berarti yang menggunakan lagu paling banyak, yaitu adik 4 lagu pelangi. Siapa yang paling sebentar membacakan cerita? Yang paling sebentar berarti yang membutuhkan lagu paling sedikit, yaitu ibu karena hanya 1 lagu pelangi. Adakah di sini yang membutuhkan waktu yang sama? Ada, yaitu kakak dan ayah. Keduanya menggunakan 2 lagu pelangi ketika bercerita. Anak-anak, Lani memuji Siti karena berani bercerita di depan kelas. Dayu memuji Siti karena suaranya terdengar dengan jelas. Edo juga memuji Siti karena ceritanya menarik. Siti mengucapkan terima kasih untuk semua pujian. Nah, anak-anak, kalau kita melihat atau mendengar sesuatu yang baik, maka berikanlah pujian. Dan ketika kita dipuji, jangan lupa ucapkanlah terima kasih. Nah, bacakanlah ceritamu di depan kelas. Kamu tidak usah membacakan cerita di depan kelas, tapi bacakan di depan orang tua atau keluarga kalian. Berilah pujian untuk penampilan temanmu. Berarti kalau di depan keluarga, beri penampilan anggota keluarga kalian. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada teman yang telah memujimu. Nah, jangan lupa setelah dipuji kalian harus mengucapkan terima kasih. Anak, perhatikan gambar keluarga Siti yang sedang makan bersama. Pulang sekolah Siti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Bagaimana suasana di keluargamu saat makan? Nah, bagaimana suasananya di keluargamu ketika makan? Apakah menyenangkan atau menyedihkan? Apakah semua
sesuai aturan? Apakah ketika makan semua sesuai aturan? Anak-anak, ingat kalian pernah membuat poster aturan makan. Apakah semua anggota keluarga kalian sudah makan sesuai dengan aturan yang pernah kalian buat atau belum? Kalau belum, tolong yang belum melaksanakan ditegur supaya melaksanakan aturan, dan yang sudah melaksanakan tetap pertahankan untuk selalu melaksanakan makan sesuai aturan yang sudah dibuat. Anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya yaitu 1. Kerjakan buku paket halaman 148. 2. Kerjakan LKS halaman 73 yang atas nomor 1 sampai 5. Jika ada materi maupun tugas yang kalian belum memahami atau masih bingung, kalian bisa bertanya lewat WA group. Pelajaran Bu Ani cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, sebelum Bu Ani akhiri, Bu Ani selalu berpesan, anak-anak harus tetap semangat belajar, harus rajin belajar, harus jaga kesehatan, dan yang terakhir, patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.